Oke, baiklah. Kita akan memulai perkuliahan analisis struktur 2. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang metode distribusi momen. Jadi di pertemuan perkuliahan sebelumnya kita sudah tuntas membahas tentang slope defleksi, baik analisis balok ataupun analisis portal, baik portal bergoyang ataupun tidak bergoyang. Nah, sekarang kita mencoba metode baru, yaitu metode distribusi momen ya. Nah, di sini referensi yang saya gunakan referensinya dari buku Bapak Darmansyah, kemudian bahan ajar dari Bapak Ahwas Brawijaya, kemudian juga ada beberapa buku mekanika teknik statis tak tentu dari Ridho Bayu Aji dan bukunya Bapak Gustiawan ya, serta saya juga mengutip beberapa contoh dari YouTube cerita anak teknik. Nah, jadi sebelum kita baca dulu pendahuluannya ya, jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar salah satu metode analisis struktur statis tak tentu menggunakan persamaan slope defleksi. Oke ya. Nah, kita minggu-minggu kemarin sudah belajar yang namanya slope defleksi. Nah, dalam analisis menggunakan persamaan slope defleksi ya, rotasi ya dan perpindahan titik itu merupakan suatu variabel yang hendak dicari ya. Kita masih ingat ya, kalau misalkan kita menggunakan slope defleksi maka kita harus mencari berapa nilai theta ya, kemudian berapa baik dia theta AB ya kan, theta A atau theta B yang kita cari, atau mungkin delta A B ya, sorry theta A ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang kita cari kalau misalnya kita menggunakan persamaan slope defleksi ya. Nah, persamaan yang dihasilkan merupakan sejumlah persamaan simultan ya, sehingga apa, nanti teman-teman semua akan mendapatkan beberapa persamaan atau membuat beberapa persamaan ya. Nah, jumlah persamaan simultan tadi ya itu sama dengan jumlah variabel perpindahannya. Otomatis kalau misalkan teman-teman semua hanya ada dua variabel, rotasi A dan rotasi B, ya otomatis yang mungkin dapat persamaan cuma ada dua, sehingga bisa dieliminasi, disubstitusi, selesai. Kalau misalkan persamaan lebih banyak, otomatis teman-teman semua juga akan membutuhkan persamaan yang lebih banyak lagi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya persamaan simultan tersebut harus diselesaikan secara matematis ya, secara matematis untuk memperoleh nilai momen di tiap titik kumpul dari struktur yang ditinjau. Nah, sebelum berkembangnya teknologi komputer, pada umumnya dijumpai kesulitan. Nah, kita sudah pernah ya mencoba menggunakan slope defleksi. Semakin banyak parameter, artinya nilai variabel tadi, rotasi dan perpindahan tadi, semakin banyak parameter yang ingin kita cari, maka jumlah persamaannya juga akan semakin banyak. Ya, kalau makin banyak, otomatis yang proses matematika kita ya otomatis akan semakin rumit atau sulit. Nah, kita baca lagi. Sebelum berkembangnya teknologi komputer ya, pada umumnya dijumpai kesulitan untuk menyelesaikan persamaan simultan tadi ya, terutama untuk melakukan analisis pada suatu bangunan berlantai banyak. Bayangkan kalau teman-teman semua punya portal yang lantainya banyak, titik kumpulnya banyak, otomatis variabel yang dicari, rotasi dan perpindahan itu juga akan semakin banyak. Kalau banyak, maka persamaan juga akan semakin rumit. Nah, maka dari itu pada tahun 1932 ya, metode tadi itu disederhanakan oleh Hardy Cross yang menyelesaikan persamaan-persamaan simultan tersebut dengan metode aproksimasi. Nah, metode yang diperkenalkan oleh Hardy Cross itu sering dikenal dengan metode distribusi momen yang akan kita pelajari sekarang ya. Atau ada juga menyebut dengan metode Cross ya. Nah, sehingga apa, nanti kalau kita menggunakan metode Cross, kita sudah bisa menggunakan Excel ya. Excel itu adalah teknologi komputer supaya kita menghitungnya lebih cepat. Jadi nggak serumit kita menghitung slope defleksi. Bayangkan kalau slope defleksi kita menyusun persamaan, setelah menyusun persamaan kita eliminasi, substitusi dan lain sebagainya, itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan Hardy Cross ini maka kita bisa disederhanakan ya langkah-langkahnya, sehingga kita menggunakan Excel nanti dapat langsung hasilnya.
Nah, metode distribusi momen ini cukup mudah dan sederhana untuk digunakan, dan hingga saat ini masih merupakan metode yang populer di kalangan perencanaan struktur, terutama untuk menganalisis sistem-sistem yang sederhana. Oke ya. Nah, dalam analisis dengan menggunakan metode distribusi momen ini, ya, perjanjian tanda yang digunakan masih serupa ya dengan perjanjian tanda dalam metode slope defleksi. Maka momen bernilai positif apabila dia memiliki arah atau searah dengan jarum jam. Negatif berarti dia berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Perjanjian tanda untuk fixed end moment atau FEM ya bernilai positif apabila searah ya. Negatif bila dia memiliki arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi konsepnya untuk perjanjian tanda ini sama dengan kita pelajari di slope defleksi. Nah, sekarang kira-kira apa saja yang harus kita perhitungkan dalam menggunakan metode distribusi momen? Yang pertama ada namanya faktor kekakuan batang. Jadi kita harus menghitung dulu berapa sih faktor kekakuan batangnya. Nah, kalau teman-teman semua masih ingat gambar ini adalah gambar di mana kita dulu pernah menurunkan persamaan dari slope defleksi. Itu asal mulanya dari arah sebuah balok kontinus. Kemudian muncullah kita jadikan dia sendi dan jepit. Sehingga berapa sih momen yang diperlukan agar dia di peletakan sendi ini terjadi rotasi sebesar 1 radian. Ya, berapa momennya? Itu momennya adalah sebesar 4 EI per L yang diperlukan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan balok dalam gambar 10.1 gambar ini ya. Yang memiliki ujung sendi dan jepit. Ya, ada jepit, ada juga sendi. Ya kan? Adanya momen M ya mengakibatkan ujung A berotasi sebesar theta ya. Dari bahasan materi sebelumnya, artinya dari materi kita slope defleksi ya, kita sudah mendapatkan hubungan bahwa ya momen di situ yang menyebabkan dia terjadi rotasi itu ada sebesar 4 EI per L dikalikan theta. Nah, atau dapat pula dituliskan momen sama dengan kekakuan dikalikan theta ya, dimana K-nya itu adalah 4 EI per L. Nah, untuk balok ujung dengan memiliki tumpuan ujung berupa sendi dan roll, nah, maka nilai kekakuan dari batang atau balok tersebut adalah 3 EI per L. Jadi kalau dia balok continuous sendi ya, biarpun dia sendi, balok continuous dan ujungnya jepit, itu kekakuannya adalah 4 EI per L. Kalau dia batang tepi tetapi dia sendi atau roll, maka kekakuannya adalah 3 EI per L. Ya. Oke. Itu faktor kekakuan batang. Ya. Kemudian faktor kekakuan titik kumpul. Ya. Apabila ada beberapa batang yang bertemu pada satu titik kumpul dan batang-batang tersebut memiliki tumpuan jepit di ujung lainnya, maka dengan menggunakan prinsip superposisi, faktor kekakuan total pada titik tersebut adalah merupakan penjumlahan dari masing-masing kekakuan tiap batang, atau dirumuskan yaitu kekakuan titik kumpul itu sama dengan sigma kekakuan yang ada. Nah, atau K total ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, perhatikan struktur portal pada gambar 10.2. Oke. Pada titik kumpul A, nilai kekakuan dari tiap batang yang bertemu di titik A, ya, dengan menggunakan nilai tersebut, maka dapat dihitung faktor kekakuan total ya, di titik A, yaitu KTA, kekakuan total di titik A, yaitu adalah sigma K, jumlah kekakuan yaitu 2000. Misalkan kekakuan AB 2000, kekakuan AC 4000, dan kekakuan batang AD itu 2500. Ya sudah, berarti sigma K-nya adalah 2000 tambah 4000 tambah 2500. Dapatnya 8500. Nilai ini merepresentasikan besarnya momen yang diperlukan untuk mengakibatkan titik A berotasi sebesar 1 radian. Oke ya. Nah, sekarang ada namanya faktor distribusi atau DF ya, distribusi faktor.
Jika sebuah momen M bekerja pada suatu titik kumpul, maka semua batang yang berkumpul pada titik tersebut akan memberikan sumbangan momen, ya, yang diperlukan untuk memenuhi kesetimbangan di titik tersebut. Besarnya sumbangan momen dari tiap batang tersebut ditentukan oleh faktor distribusi, atau namanya DF. Nilai faktor distribusi sangat ditentukan oleh besarnya nilai kekakuan tiap batang, dan besarnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, jadi distribusi faktor itu adalah kekakuan batang yang kita tinjau dibagi dengan jumlah kekakuan dari titik tersebut. Nah, sebagai contoh, faktor distribusi dari masing-masing batang pada struktur portal pada gambar 10.2 tadi ya dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan kita ingin menghitung distribusi faktor dari batang AB. Ya, berarti apa? Kekakuan batang AB yaitu 2000 dibagi dengan jumlah, ya. Jumlahnya apa? Jumlahnya adalah kan A ke B nih, berarti jumlahnya adalah 2000 tambah 4000 tambah 2500. Ya, dapatnya itu adalah DFAB atau faktor distribusi batang AB itu adalah 0,235. Ya. Batang AC, ya, batang AC juga sama. Berarti apa? Kekakuan dari batang AC-nya sendiri yaitu 4000, ya. 4000 dibagi dengan totalnya. Total adalah 2000 ditambah 4000 ditambah 2500. Itu dapatnya adalah 0,471. AD juga begitu. AD berarti apa? Ini adalah kekakuan batang AD. Berarti 2500 dibagi totalnya. Ya, total yang ada di temu A ya, seperti itu. Berarti 2000 tambah 4000 tambah 2500 dapatnya 0,294. Oke, itu adalah di faktor distribusi. Ya, ini adalah contoh. Nah, itu jika kalian perhatikan ya, apabila dijumlahkan, maka nilai faktor distribusi tiap batang pada suatu titik, ya, titik kumpul tadi itu harus sama dengan 1. Sebagai contoh, ini semua kalau kita jumlahkan, ya, itu harus sama dengan 1. Ya. 0,235 ditambah 0,471 ditambah 0,294. Kenapa? Dia terhadap titik kumpul ya, terhadap titik A. Nah, berarti apa? Dia harus jumlahkan sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Apabila pada momen kumpul A itu bekerja momen M sebesar 1000 kN, seperti ditunjukkan pada gambar 10.2 tadi, ini ada momen misalkan ya, maka momen internal pada titik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Maka MAB ada sekian, MAC adalah sekian, MAD adalah sekian. Berarti apa? Ini adalah nilai DF tadi ya. DF dikalikan momennya. Nah, DFAB adalah 0,235, momennya ada 1000, maka MAB itu adalah 235 kN meter. Sedangkan MAC ini adalah DFAC, batang AC, itu adalah 0,471 dikali 1000. Ingat ya, ini semua tadi dapatnya dari sini. Nah, ya. Nah, sebagai catatan, nilai faktor distribusi DF tadi, ya, DF tadi untuk titik sendi ya adalah sama dengan 1. Ya. Dan nilai faktor distribusi untuk tumpuan jepit itu adalah sama dengan 0. Oke ya. Selain itu semua bisa dihitung, ya. Selain itu semua bisa dihitung. Artinya kalau batang tepi, ya, batang tepi tumpuannya apa? Tumpuannya sendi. Berarti apa? DF-nya 1. Batang tepi tumpuannya apa? Jepit. Berarti apa? Dia adalah 0. Seperti itu ya. Berarti kalau batang tengah ya teman-teman semua bisa dihitung. Cara ngitungnya tadi dengan cara seperti ini. Ya, DF kekakuan dibagi dengan sigma kekakuan titik terhadap titik kumpul. Oke ya. Nanti kita coba contoh soal. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya faktor kekakuan batang. Ya, kekakuan batang tadi ingat kalau dia batang tengah ya atau batang jepit, tumpuan jepit ya, maka dia kekakuannya 4 EI per L batang tersebut. Contoh ya, contoh aja seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Berarti apa kekakuan batang di sini itu adalah 4 EI per L.
Ini juga sama 4 EI per L, yang di sini ada 3 EI per L. Karena apa? Tumpuan ujungnya berupa sendi. Ya, sendi ataupun roll, dia adalah 3 EI per L. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar kekakuan titik kumpul, ya kan? Jika ada titik kumpul di titik A, maka jumlah kekakuan totalnya adalah semua batang yang tepat ada di titik A. Ya. Misalkan ada lagi kolom di atas, ya tambah lagi, berarti berapa sini kekakuannya? Ya, tambah lagi. Itu kekakuan total. Nah, sekarang ada juga DF tadi ya. Kita sudah baca DF. DF tadi rumusnya adalah kekakuan batang yang kita tinjau dibagi dengan total dari kekakuan terhadap titik kumpul tersebut. Ya, di mana jumlah kekakuan dari titik kumpul tadi itu harus sama dengan 1 kalau kita jumlahkan semua. Ya. Harus sama dengan 1. Dan catatan, kalau misalkan batang tepi, nilai DF-nya kalau dia sendi adalah 1, kalau jepit dia adalah 0. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah faktor pemindahan atau carry over factor, atau kita sebut CO, ya, carry over. Nah, perhatikan kembali balok dalam gambar tadi, ya, gambar awal tadi, yang seperti ini gambarnya tadi. Seperti telah dijelaskan dalam materi yang sebelumnya, ya, menurut besarnya MAB, ya, MAB ini kan ada 4 EI per L dan 2 EI per L. Ini masih ingat ya, kita di pertemuan awal di persamaan slope defleksi, bagaimana kita mendapatkan persamaan slope defleksi, ini kita sudah bahas. Nah, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh bahwa MBA di sini itu adalah setengah dari MAB, ya, setengah dari MAB. Nah, MAB, ya, setengah dari MAB. Atau dapat disimpulkan bahwa momen M pada tumpuan sendi menimbulkan momen pada ujung jepit yang besarnya adalah setengah dari momen tersebut, ya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa balok-balok dengan ujung jepit mempunyai faktor pemindahan carry over yang besarnya adalah setengah, ya. Tanda positif menunjukkan bahwa kedua momen memiliki arah putar yang sama, yaitu searah putaran jarum jam. Ya, seperti itu. Jadi nilai carry over-nya adalah setengah, kita limpahkan ke titik sebelahnya, seperti itu. Nah, ini supaya teman-teman semua bisa mengerjakan di Excel, ya, maka kita harus membuat namanya tabel distribusi momen. Ya, tabel distribusi momen. Misalkan kita punya batang balok menerus continuous beam, ada titik A itu jepit, titik B itu roll, titik C itu roll, titik D juga jepit. Ya, maka apa? Kita harus membuat beberapa baris, ya, baris 1, baris 2, 3 sampai berapa ke bawah, ya. Baris pertama ditulis nama join, ya. Nama joinnya ada apa saja? Join A, join B, join C, join D. Nah, sekarang join A di sini cuma ada A ke B, ya. Cuma ada A ke B, elemennya cuma ada A ke B. Sedangkan join B itu ada B ke A, ada juga B ke C, ya. Makanya ada dua, ada BA, ada BC. Beda ya, kalau A tadi dia cuma satu, itu Pak, A B saja. Kalau titik kumpul B, ya, titik join B, maka dia bisa BA, bisa juga BC batangnya, ya, seperti itu. Nah, sedangkan titik C juga sama. Titik C juga bisa ke CB, ya, CB, bisa juga ke CD, seperti itu. Sedangkan di D ya cuma satu, yaitu apa? Cuma ada DC. Ya, seperti itu. Tuliskan dulu seperti itu, tuliskan AB, BA, BC, CB, CD, dan DC. Kemudian kita tulis di baris ketiga, ada namanya distribusi faktor, DF tadi. Ya, DF tadi kita hitung. Pertama kita hitung kekakuannya, ya, kemudian kita bagi dengan total kekakuan dari terhadap titik kumpul tersebut. Maka dapatlah DFAB, distribusi faktor batang AB, distribusi faktor BA, distribusi faktor DC, dan seterusnya. Kemudian di baris keempat kita hitung juga FEM-nya. Masih ingat ya, FEM itu kita menggunakan ini ya, rumus-rumus yang ada di lampiran buku Agustiawan, itu juga ada. Misalkan seperti ini, ya, berarti jepit-jepit. Nah, kita simpulkan dia jepit-jepit dengan beban terpusat di tengah, ya.
setengah L, setengah L. Nah, itu berapa sih? Fem-nya berapa? Ya, di sini dia minus, maka di sini dia positif. Ya kan? Nah, fem AB berapa? Fem BA berapa? Fem BC berapa? Fem CB berapa? Dan DC juga berapa? Gitu itu ya. Nah, di sini kenapa tidak dituliskan? Ya, kenapa tidak dituliskan? C ke D kenapa tidak dituliskan? CD dan DC tidak dituliskan. Kenapa? Tidak ada beban ya. Nah, tidak ada beban. Itu juga sudah kita bahas di materi slope defleksi. Jadi tidak semua batang ada femnya, tergantung. Kalau dia nggak ada beban, tidak ada beban yang bekerja, maka fem batang tersebut tidak ada. Nah, kemudian baris kelima kita tulis distribusi di sini. Nah, distribusinya adalah kita hitung. Nah, di sini ada XBA, ada XBC, ada XCB, ada XCD. Nah, cara ngitungnya misalkan XBA. XBA ini berarti adalah minus. Nih. Nah, ingat ya, semua rumus ini selalu diminuskan. Ya, rumusnya selalu diminuskan. Jadi minus ini ditambah ini, ya, Fem BA ditambah Fem BC dikali dengan distribusi faktor BA. Dapatlah XBA, ya kan? XBC juga sama. XBC adalah minus ini ditambahkan, semua ini ditambahkan, ya, ditambahkan dikalikan dengan distribusi faktor BC, ya. Nah, maka dapatlah XBA dapat, XBC juga dapat. XCB juga sama. XCB di sini dia minus, ya. XCB ya, ini minus Fem CB ya ditambah dengan Fem CD kalau ada ya, kalau ada angkanya di sini. Kalau nggak ada ya sudah, berarti tidak masuk di sini rumusnya, ya kan? Ini semua dijumlahkan dikalikan dengan ini DF CB seperti itu, ya. Begitu juga XCD. XCD adalah, ya kan, dia dapatnya minus ini dijumlahkan, ya, dijumlahkan dikalikan dengan distribusi faktor dari CD, ya. Yang kiri, yang A ini tidak perlu, ya. Yang D juga tidak perlu, ya. Oke. Nah, sekarang apa? Carry over tadi apa? Carry over tadi ada setengah nilainya. Berarti apa? Kita pindahkan setengah ke sini. Sudah? Ingat ini batang join A ya. A ke situ, yang B ini, yang ini itu pindahnya ke C. Nah, distribusi joinnya ke C, ya kan? Kemudian dari C itu pindahnya joinnya ke B. Yang ini pindahnya ke D. Yang D sudah nggak ada lagi. Ya. Begitu seterusnya kita teruskan sampai dia nilainya 0 di sini. Ya, sampai dia nilainya 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah stop. Jadi kita tarik saja dari Excel ke bawah, kita tarik sampai dia 0. Nah, kemudian berapa nilai momennya? Momen internal berapa? Itu adalah sum. Ya, jumlah dari Fem, ya, dari Fem ke bawah sini. Ini dijumlahkan. Ya. Dari Fem sampai paling bawah itu dijumlahkan, dapatlah MAB. Ini juga sama, di sum juga, ya, di sum dapat MBA. Nanti kita akan coba menggunakan Excel-nya. Nah, ini analisis balok menerus. Contoh pertama, ini yang paling simple. Itulah reaksi pada masing-masing tumpuan dari struktur dalam gambar 10.4.A dengan menganggap nilai EI, ya, itu bernilai konstan. Berarti semuanya sebesar 1 EI, ya. Di sini EI, di sini juga 1 EI. Dan di sini ada tumpuan jepit di titik A, tumpuan B itu roll, tumpuan C itu juga roll. Di sini ada bebannya. Di batang ini nggak ada beban, berarti nggak ada femnya. Ya, femnya nggak ada. Kemudian nanti kita lihat juga nilai DF-nya. Karena dia jepit maka apa? Dia 0. Kalau di sini maka apa? Dia adalah 1. Ya. Nah, kita coba lihat nanti. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama kita hitung dulu faktor kekakuan batang. Ya. Kita lihat ada batang AB, ya, batang AB, ada batang BC. Nah, kita lihat di sini. Ini sama-sama batang tepi, ya. Batang tepi, tapi salah satu tepi yang AB itu dia jepit di sini. Karena dia jepit, maka apa? Tadi kekakuannya adalah 4 EI per L. Ya, 4 EI per L. L-nya adalah 5 meter. Dapatlah 0,8 EI. Dan batang BC ini juga batang tepi. Tapi bedanya batang BC itu dia adalah pertang ujungnya adalah roll. Ya, tadi apa? Sendi atau roll. Maka rumusnya kekakuannya adalah 3 EI per L.
Ya, 3 EI per L. L-nya berapa? L-nya adalah 2,5 meter. Maka kekakuan batang BC itu adalah 1,2 EI. Oke ya. Ingat ya. Ini karena dia batang tepi, ya, batang tepi tapi dia jepit. Ya. Ini juga sama, dia batang tepi juga tapi dia roll atau sendi. Ya. Ini kalau jepit berarti 4 EI per L, sendi atau roll dia 3 EI per L. Sudah, hitung dulu itu. Oke, selanjutnya setelah menghitung faktor kekakuan dari tiap balok atau tiap batang, maka berikutnya dapat dihitung faktor distribusi DF. Ya, faktor distribusi di tiap titik kumpul. Nah, di sini kita lihat titik-titiknya itu ada titik kumpul A, ya, titik kumpul A, ya kan? Kemudian ada titik kumpul B, sebenarnya ya, ada B itu berarti ada BA, ada BC, ya. Sebenarnya juga ada C di sini, ya. C juga ada. Nah, C juga ada. Ya, C juga ada. Nah, DF di sini A, titik kumpul A ada apa? AB, batang AB. Nah, distribusi faktor A di sini karena dia jepit, maka dia 0. Ingat ya. Tadi di awal kalau dia jepit, maka dia adalah 0. Nih, kalau dia jepit, maka dia adalah 0. Ya kan? Jepit, maka dia adalah 0. Kalau sendi, ya, ataupun roll sama dengan 1. Ya. Oke. Oke ya. Maka apa di AB sini? Dia adalah tumpuan jepit, maka dia 0. Tapi dari titik B, nah titik kumpul di sini, B di sini, bisa BA, bisa BC. Nah, BA di sini berarti apa? Kekakuan AB, ya, dibagi dengan kekakuan AB ditambah kekakuan BC. BC juga sama, kekakuan BC di sini. Berarti kekakuan BC dibagi AB tambah BC. Ya. Sama ya. Apa yang kita cari simbol di sini masukkan di atas sini. Ya, simbol di sini masukkan di atas sini. Kekakuan ini dari mana sih? 0,8, 0,8, 1,2. Itu dapat dari sini. Ya. Tadi sudah kita hitung sebelumnya. Dapatlah 0,4, 0,6. Ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan 1. Jadi kalau di sini kita hitung, kita jumlah sama dengan 1. Ya, di sini kita adalah sama dengan 0 karena dijepit, di sini juga adalah 1. Ya, karena dia sendi. Nanti kita lihat tabelnya. Nah, ya kan? Jadi DF-nya ada 0, 0,4, 0,6, 1. Ya. Kenapa CB itu 1? Ya karena tadi dia perletakannya sendi di sini. Oke ya. Nah. Oke, selanjutnya kita apa? Tadi sudah kita hitung faktor kekakuan, kemudian faktor distribusi DF, kemudian FEM. Ya, kita hitung FEM. FEM-nya cuma ada FEM AB, AB dan BA. Ya kan? Sedangkan di BC dan CB tidak ada. Karena apa? Tidak ada beban di sini. Ya, tidak ada beban. Maka apa? FEM AB minus 1/12 QL kuadrat dan BA adalah positif 1/12 QL kuadrat. Maka dapatnya minus 25 dan positif 25. Nah, analisis dengan menggunakan metode distribusi momen disajikan dalam tabel berikut. Jadi kita membuat tabel terlebih dahulu di sini. Ya. Membuat tabel seperti ini. Nah, kita tulis dulu. Kita tulis titik kumpul di A. Nah, titik kumpul di A. Titik kumpulnya ada A, ada B, ada C. Ada A, B, dan C. Tapi A di sini cuma ada AB tadi saya bilang ya, AB. Si B ini bisa ke BA, juga bisa BC. Tulis ya, BA, BC. Dan titik kumpul C itu cuma ada CB. Nah, sudah. Kita tulis DF di sini. DF di sini dia 0. Ya, kenapa? Karena dia jepit tadi, ya kan? Di A sini jepit. Sedangkan di sini C dia 1. Karena apa? Dia adalah sendi. Intinya setiap jumlah itu ya maksimal 1, ya. Setiap jumlah DF ya, setiap jumlah DF itu di titik ini dia adalah maksimal 1. Sedangkan di B di sini hitung ya. Tadi kan dapat nih B tadi kan kalau kekakuan BA DF ya. DF
BA, maka apa? Kekakuan BA dibagi kekakuan BA ditambah dengan kekakuan BC. Ya kan, seperti itu. Maka dapatlah 0,4. Ini juga sama, berarti tadi sudah dapat ya. Nah, ini 0,6. Ya, 0,6. Yang C juga 1. Ya, sudah dapat. Sekarang kita lihat FEM-nya. FEM-nya di sini di baris 4 itu FEM AB itu minusnya nilainya adalah minus 25. FEM BA adalah positif 25. Ya. BC dan CB tidak ada. Ya, tidak ada. Sehingga kita hitung distribusinya. Ya. Kita hitung distribusinya. Cara hitung distribusinya adalah begini. D1 dapat 10 ini, ya 10 itu dapatnya adalah minus, ya minus 25 ditambah 0, ya dikali dengan 0,4. Oke ya, saya ulang ya. D1 dapat 10 ini, yaitu minus 25, ya ditambah dengan 0, ya kan tidak ada di sini ya, tidak ada, dikali dengan 0,4, dapatnya minus 10. Begitu juga yang 15, sama, berarti apa? Minus 25 tambah 0 dikali dengan 0,6, ya dapatnya minus 15. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat carry over. Nilai carry over berapa? Ingat tadi A tadi jepit di sini ya. Jepit, ini sendi. Maka apa? Ini kita carry over pindah ke sini setengah. Ya. Minus 10 tadi berapa? Berarti adalah dibagi 2 adalah minus 5 di sini. Sudah? Yang ini kenapa tidak dipindahkan ke samping? Ingat kenapa tidak dipindahkan? Karena dia adalah berupa sendi. Kalau sendi maka apa? Momennya adalah 0 di situ. Ya, harus 0 ya. Nah, tidak bisa berarti sini. Tidak boleh kita masukkan. Nah, berarti tidak ada di sini, dia tidak dipindahkan, sehingga apa? Momennya ya. Momen AB ya, momen AB adalah minus 30, momen BA adalah 15, momen BC adalah minus 15. Maka bisa kita gambarkan momennya akan seperti ini ya. Ini kalau kita sederhanakan lagi, kita gunakan free body diagram, dapat reaksi peletakan, kemudian kita hitung nilai-nilai GG dalamnya. Ya, nilai momen, nilai lintang kita hitung juga menggunakan prinsip statika. Nanti akan dapat bentuk diagram momen seperti ini. Ya. Intinya di sini berarti MAB minus 30, MBC ada 15. Ya, tinggal dicari berapa di sini. Hitung dulu reaksi petakannya dengan menggunakan free body diagram. Oke. Nah, ya. Nah, ini tadi ya tabelnya ya. Kita pertama titik kumpul dulu. Titik kumpul ada A, ada titik kumpul B, ada titik kumpul C. Yang di A itu cuma ada AB, B ini ada BA dan BC. C tadi ada CB doang. A di sini karena dia jepit maka DF-nya 0, karena di sini dia roll ataupun sendi, maka dia C-nya adalah sama dengan 1 DF-nya. Yang di sini ada rumusnya, kekakuan BA dibagi dengan total kekakuan BA ditambah kekakuan BC. Dapatnya 0,4 ya. BC ini juga sama kekakuan di sini. DF-nya adalah kekakuan BC dibagi dengan kekakuan BC tambah dengan kekakuan BA. Ya. Silakan nanti teman-teman semua lihat lagi di sini. Nah, ya seperti itu. Nah, tinggal kita ini nilai FEM-nya tadi kan. Ini tinggal kita minus ya, sama dengan minus ini tambah ini dikali ini. Begitu ya. Ini juga sama. Berarti minus ini tambah ini kalikan ini. Kemudian ini di carry over setengah ya, setengah. Maka sehingga jumlahnya adalah dia kita sum saja minus 25 ditambah minus 5. Ya, tepatnya minus 30. Ini juga sama, disum saja. Ini juga disum. Oke ya. Itu adalah contoh pertama ya, contoh 1.
Nah, sekarang kita coba contoh kedua. Nah, contoh kedua ini saya ambil dari YouTube ya. Saya ambil dari YouTube. Nama channelnya Cerita Anak Teknik. Nanti saya share linknya di Simari. Nah, di sini ada contoh balok, ya, balok menerus, continuous beam. Ada perletakan jepit di titik A, ada perletakan roll di titik B, titik C juga ada rollnya, titik D juga ada rollnya. Di sini ada beban merata sebesar 24 kN per meter di bentang AB, dan di bentang BC ada 16 kN per meter. Ya, dan di CD itu adalah beban terpusat tepat di tengah bentang 64 kN. EI-nya konstan, berarti apa? Semua ini satu EI semua. Ya. Nah, di sini diminta hitunglah reaksi perletakan, diagram gaya geser, dan diagram momennya. Ya. Nah, sekarang apa? Tadi yang pertama kita tentukan dulu faktor kekakuan batangnya, ya kan? Sama ya. Kita hitung dulu faktor kekakuan batang. Nah, kekakuan batang di sini ada batang AB, batang BC, ada batang CD. Ya, AB, BC, CD. 3 buah batang saja. AB, BC, dan CD. Oke, ya. Nah, sekarang kekakuan batang AB, ya. Karena dia jepit di sini, batang tepi jepit, maka tadi adalah 4 EI per L. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, ya kan, karena dia jepit di sini, maka 4 EI per L. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk soalnya. Nah, karena dia tadi ini batang tengah, ya, walaupun dia roll karena batang tengah, maka apakah kekakuan batangnya adalah 4 EI per L. Ya, 4 EI per L, ya kan? Nah, CD di sini, nah di sini dituliskan 4 EI per L juga. Ya, dituliskan 4 EI per L juga. Nanti silakan kita cek lagi apakah 4 EI per L atau mungkin 3 EI per L. Ya, nanti kita coba lagi cek. Tapi tidak masalah, sementara kita ikuti dulu seperti ini. Ya. Jadi semua di sini kalau kita lihat di contoh soal ini berarti 4 EI per L semua kekakuannya. Nah, sedangkan di sini dia adalah batang tepi, ya, batang tepi di mana perletakan di ujungnya adalah sendi. Ya, sendi atau roll ya. Kalau kita lihat tadi di buku Agustiawan, nah, untuk balok ujung, ya, balok ujung berarti balok tepi yang memiliki tumpuan ujung berupa sendi atau roll, maka nilai kekakuannya adalah 3 EI per L. Oke, silakan nanti teman-teman semua cek lagi. Oke, sementara untuk video ini saya teruskan dulu. Jadi kita gunakan persamaan seperti ini, kita ikuti dulu. Kemudian untuk yang B, nah, setelah dapat nilai kekakuan faktor ini, faktor kekakuan batangnya, maka kita hitung dulu faktor distribusinya. Nah, kita hitung faktor distribusi DF-nya. Nah, di sini karena dia jepit, ya, DFAB ya. Karena dia jepit, maka apa? Distribusi faktornya adalah sama dengan 0 di sini, ya kan? Nah, sedangkan DC tadi di sini, nah D ke C dia sama dengan 1. Kenapa 1? Ya karena dia berupa sendi atau roll. Ingat ya? Tadi di atas ini sudah kita baca. Nah, ini untuk sendi ataupun roll ya, itu sama dengan 1. Tapi kalau jepit itu sama dengan 0 DF-nya. Ya, DF-nya sama dengan 0. Oke, sudah. Tidak apa-apa, kita coba dulu. DFAB dia 0, DC dia 1. Nah, sekarang B ke A, B ke C, C ke B, CD, ya kan? BA, BC, CB, CD, ya kita hitung. Kita hitung dulu kekakuan. Kalau kita BA, ya, BA berarti kekakuan AB dibagi dengan kekakuan AB ditambah kekakuan BC, ya kan? Titik kumpul di sini, titik kumpul di B, berarti apa? 4 EI per L, 4 per 6 EI dibagi 4 per 6 EI ditambah 4 per 12 EI, dapatnya 2 per 3. Oke, kemudian BC, ya, ke BC juga sama, berarti kekakuan BC dibagi kekakuan AB ditambah kekakuan BC, dapatnya sepertiga, ya. Sama ya, nih 3 kali masukkan saja di sini semua. Ceknya adalah begini, ceknya kalau misalkan di titik kumpul sini, titik B, maka 2 per 3 tambah sepertiga itu harus sama dengan 1. Ya, ini sudah oke ya.
2/3 tambah 1/3 ya 3/3. Ya, berarti dia adalah sama dengan 1. Ini juga sama di titik kumpul C, baik dia CB pun CD ya. Maka apa? Kalau kita CB, ini juga kekakuan BC sama ya, mau CB BC sama aja ya. Sama, kekakuan BC dibagi kekakuan BC tambah kekakuan CD, dapatnya 1/3. Nah, distribusi faktor CD itu sama dengan kekakuan ini CD ya seharusnya ya. Nah, CD ini mungkin salah tulis nih. CD dibagi dengan CD tambah CD, sebentar. DFCD ya, DFCD ini adalah kekakuan ya, kekakuan CD dibagi kekakuan CD tambah kekakuan BC. Ya, seperti itu. Yang bagian bawah benar saja dia nulisnya, tapi bagian atas ini seharusnya kekakuan CD ya, KCD di sini. Tapi hasilnya kayaknya benar aja ini, jadi 1/3 tambah 2/3 itu sama dengan 1. Ya, nanti silakan kalian cek benarkah ini kalau kita masukkan, benarkah dapat 2/3. Nah, untuk untuk DFDC itu dia 1 ya, karena dia berupa sendi ataupun row di sini. Oke. Ini sudah oke. Kita hitung lagi. Nah, sekarang hitung FEM-nya. Ya. Ingat ya, tadi kita sudah menghitung faktor kekakuan batang, kemudian kita juga sudah menghitung distribusi faktor. Nah, sekarang kita menghitung FEM. Nah, FEM di sini kita lihat semuanya memiliki beban, baik batang AB, batang BC dan CD semua memiliki beban, berarti semua akan ada FEM-nya, baik FEM AB, FEM BA, FEM BC, FEM CB dan FEM CD dan FEM DC. Ya, ada semua lengkap nih, AB, BA, BC, CB, CD dan DC, lengkap semua. Tinggal kita lihat, kalau misalkan dia bebannya merata seperti ini, berarti momen primernya atau FEM-nya rumusnya adalah 1/12 QL kuadrat ya. Kalau ini adalah 1/8 PL. Kalau misalnya bebannya tepat ada di tengah bentang. Nah, ini semua sudah kita pelajari di slope defleksi. Ya kan? Jadi sama saja, tinggal masukkan saja FEM AB sekian, FEM BA sekian. Kenapa dia minus? Karena dia berlawanan putaran arah jarum jam. FEM BA dia positif karena dia searah dengan putaran arah jarum jam. FEM BC ini juga sama ya, dia negatif karena dia berlawanan dan gitu seterusnya. FEM CD juga sama, CD dia berlawanan ya, dia jadi dia minus, ya ini dia adalah positif. Sehingga kita buat tabel distribusi momen dan lakukan proses distribusi dan carry over. Jadi kita tulis dulu di sini joinnya. Joinnya ada join A, join B, join C, join D ya. Join A, join B, join C, join D. Elemennya ini seperti ini. Kita coba teruskan dulu ya. Nah, dia dapatnya angkanya sekian. Nah, coba kita lihat di Excel. Ini Excel yang sudah saya bikin. Kita coba lihat contoh nomor 2. Nah, kita coba ya. Ini misalkan saya copy paste dulu deh. Nah, saya copy paste dulu. Nah, di sini ini misalkan saya hapus. Saya hapus ya. Pertama apa? Titik kumpul. Titik kumpul di sini ada apa saja? Ada A, ada B, C dan D. Kita tulis ada A, ada B. Nah, kenapa B di sini saya ada 2 kolom? Karena apa? B nanti di sini bisa ke BA, bisa juga BC. Ya. Yang C juga ada 2 kolom. Nah, pada 2 kolom karena bisa ke CB dan bisa ke CD ya. Sedangkan di D cuma ada 1 kolom saja. Maka apa? Di titik kumpul A itu baloknya cuma ada batang AB. Di di titik kumpul B itu bisa ke BA, bisa juga ke BC ya. Ya kan? Yang C itu berarti dia bisa ke CB, bisa juga ke CD. Oke. Yang D berarti cuma bisa ke DC. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan distribusi faktornya. Nah, distribusi faktor AB tadi karena dia jepit tadi di sini maka dia 0 ya. 0. BA tadi ya ini nilainya adalah 2/3 ya. 2/3. Yang BC dia adalah 1/3 ya. 1/3. Ingat, ini kalau kita jumlahkan dia harus sama dengan 1.
Ya, kita jumlahkan dia harus sama dengan 1. CB juga sama, ini 1/3, ini juga adalah 2/3. DC karena dia pertakan di ujung sendi ataupun roll, dia tulisnya 1. Oke ya. Nah, sudah. Sekarang FEM. FEM tadi ada apa saja? FEM-nya ada FEM AB lengkap ya. FEM AB minus 72, saya tulis minus 72. FEM ini saya tarik ke atas dulu supaya enak lihatnya. Nah, FEM AB minus 72, FEM BA 72, kemudian FEM BC adalah minus 192 ya. FEM CB adalah 192, CD adalah minus 48, FEM DC adalah 48. Oke. Nah, sekarang distribusi momennya ya, distribusi di sini, maka yang kita tulis adalah di sini. Nah, ini kita tulis. Ini adalah sama dengan minus, ya kan, jangan lupa ya, sama dengan minus ini ditambah dengan ini. Ingat ya, satu kolom ya, satu kolom B ya. Di se-B ini kita kumpulkan dulu, baru kita kali dengan distribusi faktor. Nah, biasanya distribusi faktornya saya kasih dolar ya, supaya nanti bisa kita copy paste ke bawah. Oke. Yang kanan juga sama, itu sama dengan minus ya. Sama dengan minus, buka kurung, ini ditambah dengan FEM BC. Ya. Kemudian kita kali dengan distribusi faktor dari BC. Sudah. Ini juga sama. Sama dengan ya. Sama dengan minus ini, buka kurung dulu. Ini tambah dengan CD. Ya. Dikali dengan distribusi faktornya CB. Oke. Ini dulu saya dolar ya. Saya lupa nasi dolar. Dolar dulu. Ini juga saya kasihkan dolar. Yang distribusi faktor ya, yang saya kasih dolar ya. Nah, ini juga sama. Minus, buka kurung, ini tambah dengan 192 dikali dengan 0,67. Tapi 0,67-nya saya kasih dia dolar. Sudah. Ini juga sama, minus, ya kan? Ini dikali dengan atas langsung. Sorry, ini nggak perlu buat kurung lagi, berarti ini adalah sama dengan atas dikali dengan ini. Ya. Kenapa nggak dijumlahkan lagi? Karena tidak ada di sebelahnya kan? Nggak ada ya, sama aja. Berarti kan ini tambah sebelahnya 0 misalkan seperti itu ya, dengan 1. Nah, di sini kenapa nggak ditulis? Ya karena minus 72 kita kalikan 0. Ya sama aja. Ini kan minus, ini dikalikan atasnya. Ya 0 juga. Jadi nggak perlu ditulis, nggak masalah. Ya. Jadi intinya ini adalah kita fokusnya di sini. Nah, fokus kalau di B saja kita fokus. Berarti ini adalah ini tambah ini kali ini, ya kan? Ini juga sama, ini tambah ini dikalikan 0,33. Gitu seterusnya. Yang C juga sama, 192 tambah minus 48 dikali dengan 0,33. Ya. Ini juga sama, 192 tambah minus 48 dikalikan 0,7. Ini juga adalah minus ya, minus 48 dikalikan 1. Ya. Ini juga sama, minus dikalikan minus 72 dikalikan 0. Ya. Tapi walaupun di sini 0, biasanya nggak usah ditulis, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang carry over. Nah, carry overnya apa? Dari ini ke sebelah sini. Ya. Ya kan? Yang ini ada ke sini. Nah, ada ini ada ke sini. Intinya keluar dari zona B. Ya. Kalau kita ke carry-nya memindahnya atau membawa momen itu mendistribusinya ke luar titik B. Ya. Berarti apa? 80 di sini dia pindah ke sini. Yaitu apa? Dengan cara setengah. Ya, kita bagi 2, sudah. Yang ini 40 ini kita carry-nya apa? Keluar titik B itu ke C. Berarti apa? Ini dibagi 2. Oke ya. Nah, yang C bagaimana? C juga sama. C kita pindah ke sini. Nah, ini dibagi 2. Ya, itu. Ini bagaimana? Ini juga akan ke sini.
ini bagi 2. Yang D bagaimana ya? Tetap di sini. Pindahnya ya, karena dia D, maka apa? Pindah D ini carry-nya ke C. Maka apa? Ini dibagi 2. Nah, kenapa di sini kosong? Ya, kenapa sini tidak ada angkanya? Karena apa? Dari A carry ke B, ya 0 dibagi 2 ya tetap 0. Ya, boleh aja kalau kalian pengen tulis, silahkan. Tidak masalah. Ya, tetap 0 dia nilainya. Oke, nah sehingga apa? Ini tinggal kita copy. Ya, tinggal kita copy saja. Karena ini sudah kita kalikan dia dolar di sini, sudah ada dolarnya, sehingga apa? Dia akan terkunci di sini pengalinya. Sehingga kita tinggal copy saja, copy, tarik ke bawah. Oke. Kita copy, kita tarik ke bawah. Kita coba benarkan dulu. Sorry. Nah, sebentar, ini ada keliru kayaknya ya. Ini nggak usah kita deh. Atau coba kita cek sama nggak angkanya 40, 0, minus 24, 20, 24, 48. Ini adakah yang mungkin belum? Nah, ini belum terdolar ya. Nah, jangan sampai lupa nih. Nah, kita cek lagi satu-satu, sudah dolar. Ini lupa di dolar ya. Nah, ya hati-hati. Nah, baru kita tarik ke bawah. Nah, ya. Baru kita tarik ke bawah. Sorry ya, tadi ada kelupaan ya, ada lupa yang kita dolar seperti itu. Ini kalau kita cek hasil dia bagaimana? Nah, hasil dia itu ini saya teruskan ke bawah. Jadi kalau kalian masih awal, kan kita nggak tahu nih sampai mana sih kita akan menarik. Ya. Sampai mana sih kita akan menarik ini. Ya. Ini kalau saya tarik terus, ya. Nah, di sini dia masih belum. Ya, masih belum 0 semuanya ya. Masih 0, sudah ada 0-nya. Ini baru 0,13, 0,8. Berarti apa? Tarik lagi. Ya. Tarik lagi sampai dia seperti ini. Nah, sudah ada 0, 0, 0. Ini sudah melewati 0 ya, sudah minus 0,07. Ini juga minus, sudah minus. Oke. Nah, ngeceknya gimana? Apakah sudah benar apa belum? Nah, ingat ya, kita kalau di titik di join B ya. Join B ini kalau kita jumlahkan, itu harus sama. Apa harus 0. 171 dikurang 171 berarti apa? 0 lihat di sini. Ini juga sama. Join C ini kalau saya jumlahkan momennya, maka apa? Dia harus 0. Ya, dia harus 0. 158 sama ya, maka dia harus 0. Kita cek apakah kita sama dengan punya dia. Oke, ternyata sama ya. Minus 22,36, 171,28. Nah, sama ya, seperti itu. Jadi caranya lebih gampang dibandingkan kalau kita menggunakan slope defleksi. Bayangkan kalau slope defleksi ya kita harus menyusun dulu beberapa persamaan. Ya, setelah menyusun persamaan, kita harus mengeliminasi dan harus substitusi lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan kalau misalkan persamaan tidak banyak, ya. Kalau persamaan banyak otomatis ya kita rumit menyelesaikan matematisnya. Maka dari itu jadi Hardy Cross tadi menyederhanakan yang namanya metode distribusi momen. Jadi dengan menggunakan bantuan komputer atau Excel, nah kita bisa cepat nih mendapatkan nilai momennya. Baik momen A, momen AB, momen BA, momen BC, momen CB, sorry, ya benar ya, momen CD. Nah, momen AB, momen BA, ya momen AB, momen BA, momen BC, ya BC, momen CB, sesuai ini ya, sesuai kode ini. Nah, sesuai dengan kode ini. Momen AB, momen BA, momen BC, ya kan, momen CB, momen CD, dan momen DC. Seperti itu. Sudah. Nah, kalau kita sudah dapat, ya gampang saja. Ya, kalau kita sudah dapat, tinggal kita selesaikan. Momen-momen sudah kita punya semua, tinggal kita selesaikan dengan menggunakan persamaan, free body diagram. Ya, bisa kita pecah-pecah seperti ini. Contoh ya. Contoh saya coba ini. Kalau di YouTube ini dia menggunakan persamaan sigma momen. Ya, sigma momen di titik B sama dengan 0, maka dapatlah VA, maka dapat VBL-nya. Dia gunakan persamaan vertikal sama dengan 0. Boleh juga seperti itu, atau yang mudah tapi lumayan rumit ya. Kalau yang ini lebih mudah tapi lebih rumit kalau punya saya ini.
Silahkan teman-teman pilih yang mana saja, tidak masalah. Misalkan ya, kalau kita biasanya, kalau teman-teman lebih suka yang seperti tidak masalah, artinya lebih cepat kerjakannya. Ya, kalau yang kita pelajari itu biasanya lebih lama. Ya, sorry. Nah ini, misalkan saya pecah dulu. Di sini ada VA. Ya, sorry. Saya klik dulu. Ini aja dulu ya, ada bebannya. Ya, bebannya sebesar Q sama dengan 24 kilonewton per meter. Ada momen tadi di sini dan juga ada momen di sini. Ini ada A, ada B di sini. Berarti apa nih? M AB. Ini adalah M BA. Berapa nilainya? MAB tadi ini minus 22,36. Minus 22,36. MBA adalah 171,28. Satuan jangan lupa ditulis ya. Kilonewton meter. Nah, ini jaraknya berapa tadi? Jaraknya 6 meter ya. Nah, jaraknya ada 6 meter. Kita tulis 6 meter. Oke. Nah, berarti apa? Kita bisa gunakan cara kita yang lama, walaupun lebih rumit sih. Ya, lebih cepat yang cara yang di YouTube ini. Kita hitung dulu, ini Q, karena diarahnya ke bawah, maka reaksinya ke atas. Ya. Berapa besarnya? Yaitu 24 ya. 24 dikalikan 6 dibagi dengan 2. Karena apa 2? Karena ada 2 titik di sini. 24 dikalikan 6 dibagi 2 berapa itu? Sebentar. 24 dikalikan 6 dibagi dengan 2. Dapatnya 72. Ya. Kemudian misalkan yang ini kita tinjau, set ke atas ya. Berarti dia ke atas seperti ini dan dia akan ke bawah. Ya, berapa besarannya? Yaitu minus, nggak lagi minus ya. Kalau sudah seperti ini kita nggak tulis minus lagi. Tapi langsung 22,36 dibagi dengan jaraknya 6. Nah, 3,72 ya. Atau 3,73 ya. 3,73 deh. Boleh seperti itu. Ini juga sama 3,73. Kemudian yang ini MBA. MBA juga sama, berarti dia akan ke atas ini. Ini ke atas, ini dia ke bawah. 171 ya. 171,25 dibagi dengan jaraknya 6. Bagi jaraknya 6 itu dapatnya 28,54. 28,54. Coba kita jumlahkan. Berarti 72 ya. 72 ditambah 3,73 dikurang dengan 28,54. 47,19 ya. 47,19 arahnya ke atas, nanti positif. Ya, kilonewton ya satuannya ya, jangan lupa. Kilonewton. Semuanya kilonewton di sini. Ini kilonewton semua. Ya, kilonewton. Yang ini juga sama 72 dikurang 3,73 ditambah 28,54. Nah, 96,81 kilonewton arahnya ke atas. Nah, kita cek samakah? Dia ini dapatnya 47,18, ya ini 96,82. 47,19, 96,81. Oke lah, mirip ya, tidak masalah. Nah, bisa seperti itu ya. Bisa kita gunakan dengan cara kita yang biasanya, tapi memang lebih panjang ya. Nah, kalau mau praktis bisa gunakan cara dari orang ini. Oke.
Semua juga sama, ini sudah kita pelajari free body diagram. Sehingga kalau kita teruskan, maka nilai VA-nya adalah sebesar 47,18, ya kan? Karena ini VA, sedangkan VB adalah VBL ditambah dengan VBR, ya. Apa sih BL dan BR ini? Sebenarnya ini left dan right ya. Mungkin ya, VBL ini artinya vertical B di kiri dan vertical B di kanan ya. Left dan right. Ini juga CL dan CR artinya left dan right ya. Kiri dan kanan. Sama aja. Oke ya. Sehingga apa kalau yang VB di sini ya itu totalnya adalah VBL tambah VBR. Ya. Sama aja 96,82 tambah 97 ya dapatnya segini. Oke. Ini juga sama jumlah saja. Ini dapat dari sini langsung. VD dapatnya sekian. Udah. Ini sudah kita pelajari semua. Nah, kalau teman-teman semua sudah dapat resiprotakan dan nilai momennya, yaitu tinggal kalian hitung menggunakan konsep statika. Ya. Menggunakan konsep statika ya akan dapat semua. Lintang juga akan dapat, momen juga akan dapat. Lintang boleh kalian hitung bersama dengan momen atau bisa nih kalian coba dengan cara grafis seperti saya kemarin ya. Kalau dia dorong ke atas berarti 47,2, kemudian turun sampai berapa di sini. Nah, ya. Itu sudah kita coba. Ya, silakan mau langsung secara grafis lihat dari sini resiprotakannya. Dan dia turun karena ada beban sampai berapa? 47,2 dikurang 24 dikalikan berapa jaraknya di sini? Itu total di sini. Baru dorong ke atas 193 lagi, turun lagi, dorong lagi ke atas sampai dia turun lagi 64 dan naik lagi 5,5. Bisa seperti itu ya. Atau mau dihitung secara manual juga silahkan bersama dengan momen, kan juga bisa nih mendapatkan persamaan lintang, itu juga boleh. Oke, itu contoh 2 seperti itu. Nah, contoh 3 bagaimana? Nah, contoh 3 di sini bagaimana jika ada peletakan bebas ya. Bagaimana jika ada peletakan bebas? Jadi ada jepit, ada roll dan bebas ya. Di sini hitunglah reaksi pada tiap tumpuan dan kemudian gambarkan diagram momen lenturnya. Ya, asumsikan nilai EI adalah konstan. Tinggal kita lihat strukturnya, gambar 10.5.A. Nah, sama ya. Kita hitung dulu kekakuannya. Nah, di sini kekakuan di sini ada kekakuan AB dan BC ya. Kenapa sama? Ya, karena di sini dia batang tepi, tetapi dia jepit. Berarti apa? 4EI per L. Kenapa dia sama dengan BC? Karena walaupun dia roll di sini ataupun sendi, karena dia bentang bagian dalam, maka apa? Akan terjadi momen di sini. Ya, akan terjadi momen pada tiap tumpuannya. Sehingga apa? Sama saja 4EI per L juga. Kenapa sama? Karena sama-sama 4 meter di bawahnya. Ya, maka boleh kita ambil KAB dan KBC itu sama 4EI per 4 ya, sehingga dapatnya EI. Tapi kalau jaraknya sini beda 3 meter ya nggak bisa kita tulis sama ya. Nah, kenapa CD 0 ya? CD itu 0 karena dia bebas di sini ya. Kalau bebas dia tidak ada kekakuan ya, seperti itu. Tidak ada kekakuan. Nah, setelah faktor kekakuan dari tiap balok ditentukan, maka selanjutnya kita hitung distribusi. Jadi langkah-langkahnya sama persis. Hitung dulu kekakuan batang, kemudian distribusi faktor, kemudian fix and moment. Ya, setelah itu baru kita tabel. DFAB, oke, DFAB. Di sini dia jepit, maka dia 0, ya kan? BA dan BC, ya. Kita hitung kekakuan AB. Karena dia BA kan berarti AB dibagi kekakuan AB tambah kekakuan BC. Ya. EI dibagi dengan 2EI, setengah EI. Ya, setengah ya, berarti 0,5. BC, kekakuan ke BC. Ya, berarti apa? KBC dibagi KAB tambah KBC. Dapat sekian. Nah, bagaimana kekakuan CD? Ya, kekakuan CD. Sebenarnya sebelum kita hitung, ini nah ya, oke. Bagaimana dengan CD atau CB? Ya, CD dan CB. Kalau kekakuan CD, ya, karena dia K-nya 0 ya sudah pasti 0 dia. Jadi kekakuan DF ya, distribusi faktor CD itu dia 0. Ya, DF CD dia adalah 0. Karena dia bebas di sini.
Sedangkan ke CB-nya, ya ke CB-nya berarti apa? Ingat tadi jumlahnya, kalau kita titik kumpul di sini jumlahnya adalah 1. Berarti apa? 1 dikurang berapa? 0. 1 kurang 0 berarti sama dengan 1 di sini. Oke ya. Ingat kalau bebas dia adalah 0 kekakuannya. DFCD itu dia 0, tapi ke CB karena dia 0, kalau dijumlahkan 1 berarti ya CB-nya adalah sama dengan 1 di sini. Fem-nya bagaimana? Fem-nya, fem AB nggak ada ya. Fem AB dan BA nggak ada karena tidak ada beban. Yang ada cuma BC dan CB. Ya, CD dia ada. Ya, CD ada. Tapi CD ini sebenarnya nggak perlu pakai tabel momen primer, tinggal hitung saja. Karena dia pertakan sendi bebas, ya sendi bebas, maka hitung saja momen di sini. Ya 2,5 dikalikan 3. Ya, ini konsep statika biasa. Kalau ini menggunakan tabel momen primer. Oke ya, ini sudah kita pelajari juga. Bagaimana tabelnya? Bagaimana tabelnya kita coba di sini. Contoh 3 ya. Nah, contoh 3. Contoh 3. Oke, ini saya hapus dulu. Atau memang saya hapus. Nah, saya hapus dulu. Nah, titik kumpul. Dari titik kumpul di sini, titik A. Titik A memiliki peletakan. Ya, kita tulis titik A di sini. Ya kan? B. B di sini maka ada 2, bisa BA dan bisa BC. Maka saya merge nih, 2 kolom ini saya merge. Makanya ada 2 kolom. B. Titik C. Titik C juga ada 2 ya, bisa CB, bisa CD. Tidak saya tulis di sini. Nah, kenapa yang D tidak saya tulis? Ya. Kenapa yang D nggak saya tulis? Kenapa D di sini tidak ada peletakan? Berarti ya tidak perlu kita tulis di situ. Ya, kenapa kekakuannya dia 0 juga di situ ya? Oke, ya sudah. Karena nanti nilai momen di sini juga pasti ya adalah momennya 0 di sini. Sudah bisa kita tebak. Momennya pasti 0. Nah, kemudian apa? Balok titik A itu adalah baloknya AB. Ya. AB. Kemudian di B sini ada BA. Ya. Ada juga BC. Oke ya. C ini CB dan CD. Oke. Distribusi faktor. Nah, AB karena dia jepit, maka dia saya tulis 0 di sini. BA ini semua rumusnya 0,5. Ya. Ini juga 0,5. Nah, CB itu 1. Di sini dia 0. Ya, masih tahu ya tadi ya, karena dia bebas, CD-nya bebas, maka dia 0, sehingga apa? CB di sini dia dimana kalau ini kita jumlahkan harus 1. Berarti apa ya? Dia adalah 1 di sini. Ya kan? Seperti itu. Di sini 0 ya nggak masalah ya. Karena cuma ada satu batang di sini. Nah, di sini ini kalau kita jumlah juga harus 1. Ya, kita jumlahkan juga harus 1. Fem-nya bagaimana? Fem-nya ini 0 ya tadi ya. 0, tidak ada fem. BA juga 0. BC yang ada. BC adalah minus 26,667. CB adalah positif 26,667. CD adalah minus 7,5. Minus 7,5. Nah, sudah. Sekarang distribusi. Nah, bagaimana distribusinya? Boleh dihitung dari sini dulu, nggak masalah. Walaupun sudah ketebak nih pasti 0. Karena apa? 0 kali 0, 0 ya. Nggak masalah, supaya enak ya. Minus ini dikalikan atasnya. Ya ingat, tapi ini di dolar deh, supaya nggak bikin salah. Seharusnya nggak perlu ditulis, nggak masalah. Ini juga sama. Nah, ini minus. Sorry, sudah ya. Nah, ini minus buka kurung, ini ditambah dengan ini ya, dikali dengan 0,5 di atas ini. Tapi ingat, ini saya dolar. Nah, supaya nanti bisa kita copy langsung. Ini juga sama dengan minus buka kurung, ini ditambah dengan 0 dikali dengan 0,5, tapi di dolar dulu. Nah, sudah. Ini juga sama dengan minus buka kurung, ini ditambah dengan 7,5 ini dikali dengan atasnya, tapi di dolar dulu ya. Nah, sampai lupa. Ini juga sama ya.
Nah, sorry, tambah. Nah ya, baru kita kali. Oke, sudah dapat seperti ini, baru kita carry over. Ingat, kolom B berarti dia harus keluar. B itu yang 13 ini kita carry ke setengah sini. Yang ini juga kita carry ke setengah sini. Apa? Ini kita carry ke sini setengah. Ya. Yang ini kita carry ke serongnya. Oke, ya. Yang ini kita carry ke sini. Ya. Nah, ya. Bagi 2. Yang ini ya nggak ada, ya kan, tidak ada. Oke. Udah. Kalau sudah, tinggal kita copy saja. Nah, kita copy sampai bawah sini deh. Nah, ya kan. Andai kata saya hanya mengcopy sampai sini. Saya mengcopy hanya sampai sini. Ya. Nah, ini apakah sudah benar? Ini sebenarnya masih belum ya. Masih belum, karena apa? Di sini dia masih belum 0. Ya. Masih jauh nih, masih 0,2. Ya kan? Kalau saya teruskan, nah masih 0,07. Saya teruskan lagi 0,03. Saya teruskan lagi 0,01. Saya teruskan lagi 0. Nah, ini baru berhenti kita. Ya, semacam kalau kalian belajar numerik ada iterasi lah ya, harus sampai 0 dia di situ. Diiterasi sampai dia 0. Nah, ini kalau sudah 0 semua ya sudah yakin kita ini hasil akhirnya. Dan kita cek, ini kalau kita jumlahkan di titik kumpul B, ingat ya, supaya dia seimbang kan, titik kumpul B dia harus 0 dong. Nah, dia 0 ini. Ya kan, dijumlahkan dia 0. Ini juga dijumlahkan dia 0. Oke ya, ini nggak ada karena dia cuma ada 1. Sehingga apa? Sehingga kita baca lagi di sini. Sama ya, ini dari buku Agustiawan saya ambil, hasilnya sama persis. Nah, sama persis. Sehingga dapatlah momen-momen di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kalian lanjutkan ke free body diagram untuk mendapatkan resi peletakan. Setelah dapat resi peletakan, baru tinjau per segmen untuk mendapatkan titik-titik momennya berapa dan lintangnya berapa. Oke, sama persis dengan cara yang ada di sini tadi. Nah, ya, menggunakan free body diagram untuk mendapatkan reaksi peletakan. Setelah itu, baru kita tinjau berdasarkan konsep statika. Nah, contoh terakhir ini contoh 4 ya. Kita coba contoh 4 ini dia, nah di sini dia bebas, A-nya bebas, E-nya bebas. Ini sendi, roll dan roll. Ya, E-nya dia konstan ya. Nah, oke, kita coba. Untuk memulai analisis, terlebih dahulu kita hitung dong faktor kekakuannya, ya kan? Kekakuan dari tiap batang atau tiap balok. Nah, ingat tadi kekakuan AB dia 0 ya. Karena apa? Dia 0 di sini. Bebas. Ya. Kalau dia bebas, kekakuannya berarti dia 0. Kekakuan DE juga gitu. Ya. DE juga 0. Ya. Karena dia bebas di sini. DE atau ED ya sama aja. Ya, dia 0 di sini. Intinya kiri dan kanan dia 0. Kita cek ya tabelnya. Nah, ya kan? BA atau AB ya. Bolehlah BA ya, boleh BA 0, DE juga 0. Ya, karena dia sama-sama ujungnya dia bebas. Oke. Sedangkan di tengah sini, nah dia sama nih menggunakan 4EI per L. Nah, kenapa 4EI? Karena dia batang tengah. Ya. Karena dia batang tengah, maka apa? Dia ada momen internal di situ. Akan ada momen negatif. Ya. Sehingga rumusnya 4EI per L. Beda kalau misalkan dia di tepi, lihat batangnya, tumpuannya dia sendi atau jepit. Kalau sendi otomatis 3EI per L. Oke, kemudian selanjutnya nilai faktor distribusi dapat dihitung DFBA ya. DFBA dia 0. Kemudian BC. Nah, BC adalah karena dia 0, berarti BC-nya adalah 1. Karena kalau dijumlahkan dia harus 1. Ya kan? Di tengahnya CB dan CD ya dihitung. CB dan CD ini rumusnya ya sama persis ya. Nah, itu DC juga dia sama dengan 1. Ya. DC sama dengan 1. Karena DE-nya dia 0. Ya, karena DE-nya dia 0. Sama ya kayak BA tadi. BA tadi dia 0 ya. Nah, sedangkan BC-nya adalah
1. Berarti DC-nya dia 1, DE-nya dia 0. Lebih mudahnya teman-teman semua menulis ini sambil menulis tabel. Ya, lebih enak seperti itu. Frame-nya juga sama, frame-nya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada beban merata, di CD nggak ada nih. Nah, CD nggak ada, CD atau DC nggak ada momen primernya karena dia tidak ada beban, tapi DE punya, karena dia ada beban di sini. Oke ya, ini simbolnya dia jepit bebas ya. Nah, jepit bebas. Nah, kalau dia bebas seperti ini ya kita gunakan statika biasa. Ya, statika biasa aja dapat. Oke ya, ini bisa ya, sudah ya. Nah, ini kalau kita lihat 2 itu artinya bebannya 2 dikalikan 3 dapat Q. Q besar ya, kalikan setengahnya. Setengah dari 3. Berarti setengah QL kuadrat. Ya, setengah QL kuadrat. Oke. Ini statika biasa kok ya. Nah, ini baru momen primer. Nah, ini baru pakai tabel. Pakai apa? Pakai rumus yang ada di lampiran buku Agustiawan. Ini juga rumusnya adalah rumus statika biasa. Oke. Nah, lebih mudahnya kita langsung ke tabel. Ya. Contoh 4 ya. Contoh 4 kita coba. Nah, ini saya hapus. Nah, saya hapus. Titik kumpul. Nah, titik kumpul sini A nggak saya tulis. Kenapa A nggak saya tulis? Karena A itu dia tumpuannya bebas. Ya, tumpuan bebas berarti dia tidak memiliki titik kumpul. Berarti apa saya tulis dari titik B? B kenapa punya 2 kolom? B itu bisa ke BA, bisa ke BC. Ya, bisa BA, bisa juga BC. Nah, titik C juga punya 2 kolom. Kenapa? Bisa ke CB, bisa juga ke CD. Ya kan? D itu bisa juga ke DC, bisa juga ke DE. Nah, titik E ini nggak saya tulis ya. Titik E nggak saya tulis karena apa? Dia merupakan perletakan bebas, jadi nggak perlu kita tulis. Nah, sekarang DF, distribusi faktor. DFBA kan dia 0 karena dia bebas, dia 0, berarti di sini harus 1. Ya, harus 1 karena ini dijumlahkan dia harus 1. Ini dia 0,5, berarti di sini juga harus 0,5 supaya dia 1. Di sini DC itu dia 1 dan di sini dia 0. Ya, ibaratnya karena dia nih mirror ya sebenarnya ya, otomatis ini mirror juga. 10 0 1. Fem bagaimana? Fem kita lihat, Fem BA ada. Nah, Fem BA adalah 9. Fem BC minus 2,667. Fem CB sama 2,667. Fem CB Fem BC, Fem CB, Fem CD. Fem CD nggak ada ya, Fem CD nggak ada, 0. Saya tulis aja 0 seperti ini. Fem DC juga 0 karena nggak ada beban ya. Ingat ya, batang ini nggak ada beban, maka dia 0 nilainya. DE ini adalah minus 36. Nah, sudah. Distribusi momen. Nah, karena sudah dia ada 2 seperti ini ya, 2 batang, maka apa? Langsung saja minus, sama dengan minus, buka kurung, ini ditambah dengan ini. Ya, kita kali dengan 0 di sini. Ingat, ini kita dolar supaya nggak lupa seperti contoh pertama tadi ya. Nah, ini juga sama. Oke, jangan lupa. Jadi sebenarnya kalau sudah menggunakan bantuan komputer seperti ini mudah sekali. Nah, ya. Caranya sama persis dengan yang contoh-contoh sebelumnya.
Oke. Nah, kalau sudah ini ada titik B, berarti B sini harus keluar. Ya. Harus keluar sini, ini keluar sini. Ya, kita coba cek, lihat tadi. Nah, benar kan? Harus keluar seperti itu. Ini berarti carry over dari sini. Ini bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Kita pindahkan ke titik C. Ya. Ini juga sama, ini dari D kita limpahkan ke C. Ya. Nah, ini sama. Nah, ada. Cukup ya. Ini kan nggak ada nih, limpah kemana, dia nggak ada. Ini juga nggak ada limpahannya, ya sudah, tinggal kita copy paste terus. Nah, sampai dia 0. Nah, ini masih ada 0,06 ya sebenarnya ya. Masih bisa nih harusnya nih. Coba saya tambah terus. Nah, baru oke nih. Jumlahkan ya. Nah, ya. Ini dia hasilnya. Nah, ingat ya, ini titik kumpul B, supaya seimbang maka apa? Dia harus jumlahkan dia sama dengan 0. Ya kan? 0, ini juga 0 dijumlahkan, ini juga dijumlahkan dia 0. Maka dapatlah MBA sekian, MBC sekian, MCB juga sekian. Nah, ya, dapat seperti itu. Nah, dapat MBA, MBC, MCB, dan seterusnya. Tinggal dicari resiprotakan menggunakan free body diagram, baru kita menggunakan konsep statika. Nah, saya rasa itu dulu ya untuk kuliah kita pada hari ini. Jadi kita sudah belajar metode distribusi momen. Jadi kelihatan sekali memang lebih praktis ya dibandingkan kita menggunakan slope defleksi. Kita bisa lebih cepat dan lebih praktis, lebih mudah tanpa harus menghitung yang rumit seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu materi pada hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan coba ke portal ya, baik portal yang tak bergoyang dan portal yang bergoyang. Sebenarnya secara konsep sama saja, nanti kita coba. Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Ya, sampai jumpa.